Oke, sore ini kita bukan sore ya, ini udah malam bareng Pak Cia dan Kak Rani. Kita bakal ngobrol santuy lagi. Kak Rani tulis dulu judulnya di sini ya. Coaching kehidupan dan psikologi. Oke. Halo Bu Ekstin. Nge-live lagi nih Bu, sore ini Bu. Pasang timer dulu biar nggak kelewatan. Halo Mas Miftah, selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini Kak Rani bakal nge-live ini bareng seorang coach yang sudah levelnya nasional. Ini juga pembuat Detak Impian nih. Ini berguna dan bermanfaat banget nih. Udah Kak Rani praktekin ke diri sendiri. Kapan hari juga sempet ini ngisi my coaching workbook. Oh, Mbak Miftah ya. Sorry Mbak Miftah. Oke. Selamat bergabung ya. Ini juga kapan hari sempat bikin coaching workbook nih. Nah, ini berguna banget nih kalau kita punya goal, punya impian dalam kehidupan kita nih sangat-sangat bermanfaat, sangat kepake sekali ya. Oke, dan hari ini spesial banget ini Kak Rani bakal manggil nanti namanya Pak Cia Irawan, seorang HRD di Bank BCA Semarang, juga seorang coach yang sudah kiprahnya tuh nasional banget pokoknya. Terkenal udah kemana-mana ya. Oke. Sebentar lagi bakal bergabung sama kita teman-teman. Mbak Miftah, terima kasih partisipasinya. Dan buat teman-teman nanti yang pingin bertanya, berinteraksi langsung, bisa langsung bertanya ya teman-teman, tulis aja di kolom komen, bakalan kita jawab. Dan topik hari ini yaitu coaching kehidupan dan psikologi. Ya, ini udah hadir Pak Cia. Yup, Pak Cia. Wah, seneng banget nih, excited. Halo Pak, selamat malam. Malam-malam. Guys. Pak, saya kirain mau pakai batik loh. Tadi saya udah mau pakai batik loh, Pak. Enggak lah, kan katanya ngobrol santuy, jadi kita santuy aja. Kita cocok ya, Pak. Saya putih, Pak Dia hitam. Jadi kayak yin dan yang, putih dan hitam. Iya. Saya bagian jahat ya kalau gitu ya. Devilnya saya angelnya ya, Pak. Iya, saya the dark side-nya ya. Apa kabar nih, Pak Cia? Sehat, Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat. Gimana kan? Oke. Oke semua tuh ya? Ya, oke. Kegiatan dari rumah nih masih work from home ya, berarti ya, Pak ya? Ya, work from home lah. Semuanya kelas-kelas training semua juga online, coaching Oh, online semuanya. oke. Oke, sip. Ini saya udah, nah, spesial nih, Pak. Sekarang udah keluar yang kartu. Oh iya ya, versi baru ya, Pak Ah, ya? versi baru coaching card game Detak Impian. Itu cocok loh dimainin di masa WFH ini, keluarga, Oh, orang tua main sama anak, melatih tentang moral ya, tentang perilaku yang baik gitu. ya, oke. Oke, Nanti oke. boleh promoin ya buat teman-teman kalau yang tertarik untuk beli ya, Pak. Iya, tapi saya nggak bawa di sini. Oh iya, oke Niatnya oke. nggak promo, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Ini juga Nggak kemarin kan apa-apa. beberapa hari yang lalu karena gabut saya ngisi ini, Pak. Oh gitu. Oh, kertas kerjanya. Iya. Mudah-mudahan nanti Ah, setelah WFH berakhir segera bisa direalisasikan ini, Pak. amin, amin, amin. Iya. Oke, Pak Cia. Malam ini kita kan nanti akan ngobrol-ngobrol temanya coaching kehidupan dan psikologi ya, Pak ya. Ya, ya. Oke, beberapa tahun yang lalu kan saya sempat ikut kelasnya Pak Cia yang live coaching itu, Pak. Dan itu masih Mm-mm. kepake sampai hari ini loh, Pak. Baik buat diri sendiri Wah, maupun klien-klien yang lagi konseling, psikoterapi itu ternyata sangat 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 kepake banget, Pak. Sangat related banget, Pak Cia. wah seneng saya dengernya Ran. Iya. Jadi nggak Terus sia-sia tuh ya. iya dong. Jadi kalau sudah ikut kelasnya, sudah mengeluarkan dana ya harus ini dong, harus dapat manfaatnya dong, Pak ya. Iya, harus balik modal ya. Harus balik modal dan memang balik kok Pak. Memang sudah balik kok Balik Pak. ya. Psikologi. Oke. Iya. Itu Pak. Ini kita menyapa dulu kali ya Pak ya, yang udah bergabung ya Pak ya. Boleh. Oke, nyantai pokoknya malam ini kita supaya nggak berat-berat ya Pak ya. Sip. Oke, ini udah ada Bu Ekstin, udah ada Mbak Miftah, ada Rosatans, terus ada Franz, kemudian Mbak Tias, Lukman Hakim, Maman, ada Pujiastuti Sinta,
ada Win-Wina, Kanaya, Logos Master Toolkit, kemudian ada Mariam Evolution. Hai Mbak Maharani, hai Coach Sia, ya, hai juga, selamat malam, selamat bergabung, dan Victor Selamat Willem, malam. Willy IRW. Ini fansnya Pak Cia tuh ya, dari kubu hitam ya Pak. Ah, The Dark Side ya. Bagiannya Jaksa. Dark Father gitu. Iya ya. Oh ya Kita Pak, bagiannya saya Dark Father. sekarang jadi terinspirasi loh Pak, tiap kali ngisi jadi narasumber, jadi pembicara, Ah, selalu pakai batik, sekarang jadi hobi koleksi batik, padahal dulu saya nggak suka batik loh Pak. oh ya? Wah, harus pakai batik. Iya, iya, Lebih iya, iya. keren lah pakai batik. Iya, iya, iya. Kayaknya apa auranya beda sih kalau lagi pakai batik. Sekarang jadi kolektor batik, kemana-mana hunting batik gitu sekarang. Tapi batik nggak boleh salah loh. Yang namanya batik cuma 3 macam. Ah, apa tuh Pak? Tulis, cap, Ah? sama Oke. kombinasi. Oh, oke, oke. Emang ada Kalau jenis yang yang lain juga, Pak? ada kain motif batik, bukan batik. Oh, oke, oke. Beda Ah, ya, Pak? ya kalau mau kita melestarikan budaya Indonesia, saran saya pakailah batik-batik tulis, batik-batik cap, atau kombinasi tulis dan cap. Batik Oh, jumput juga ada, ya. oke, iya, iya. Em, Keren lah, pakai batik, oke. Banyak Iya. filosofinya. Masih masih hobi, Pak? Masih hobi hunting-hunting batik gitu, Pak, sampai sekarang, Pak? Masih. Oh, Sempet juga oke. ngeluarin satu karya batik juga. Oh, motif Ya. apa nih, Pak? Motifnya apa, Pak? Namanya batik filosofi tentang service excellence. Jadi waktu Oh, itu saya bercerita tentang service excellence. Jadi ada orang yang menangkap makna di balik service excellence, kemudian dijadikan motif batik. Waktu itu wow. launchingnya di Jogja City Mall. Oh, Sudah oke. sudah habis semua, nggak ada stok. Berarti udah nggak Ah, produksi lagi, Pak? enggak. Memang itu batik apa ya? Batik batik kolektor ya. Ada sertifikat, ada tanda Oh. tangannya juga, ada registernya juga. Oh, keren ya, Pak ya konsepnya ya. Bagus ya. Oke. Senang saya. Indonesia Mudah-mudahan, kaya lah. iya Uh-uh. ya betul betul. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa berkolaborasi batik ya, Pak. Wah, harus dong. Oke. Ya, Pak, kembali ke tema kita malam hari ini nih, coaching kehidupan dan psikologi. Ini kan suatu Ya. hal yang menarik banget ya, Pak. Di mana Uh, orang-orang di luar sana tuh kadang kalau dengar istilah coach atau coaching itu mereka mungkin masih belum benar-benar ngeh dan paham gitu ya. Ya, iya. arti coach itu apa, coaching itu apa. Mungkin terutama juga teman-teman di sini yang mendengarkan sekilas Uh, mungkin Pak tentang coach, tentang coaching, kemudian coaching kehidupan itu kayak gimana sih Pak? iya. Coaching ini kalau kita personifikasikan gitu ya, kasihan sebetulnya. Tuh, kenapa Kasihannya Pak? gimana? Karena orang yang paling disalahartikan gitu. Maksudnya gini Oh, ya, contoh di perusahaan. iya, iya, iya. Ketika ketika dengar kita mau di coaching atau seseorang mendengar bahwa kamu akan di coaching ya sama bos nanti sore, yang Iya. terbayang apa? Yang terbayang adalah aduh mati gue mau dihukum apa gitu atau mati gue salah apa lagi sampai si bos mau coaching gue dan sebagainya. Kan itu disalahartikan gitu. Padahal tujuan dari coaching bukan itu. Coaching Hmm, sendiri kan sebetulnya kalau kita maknai, mungkin sebelum saya ngomong maknai coaching, saya akan jelaskan tentang asal kata coaching, itu coach iya, gitu iya. ya. Boleh Pak. Saya nggak akan jelaskan tentang sejarahnya terlalu dalam lah, tapi saya akan kutip satu tulisan dari Robert Dilts. Robert Dilts Hmm, itu di NLP University Santa Cruz, California. Dia oke. menulis dalam bukunya From Coach to Awakener, dia katakan gini, Hmm, a coach is literally a vehicle. Jadi secara literally, coach itu kendaraan which oke. carries a person or a group of persons from starting location to a desired location. Jadi coach itu adalah kendaraan yang memindahkan seseorang atau sekelompok orang dari sebuah lokasi ke lokasi baru yang diinginkan gitu. Coaching Hmm. itu kan sebetulnya seperti itu. Iya. Nah, dan kata-kata coach itu kan dipakai di kereta api ya. Iya, iya, betul. Kalau Merek apa sih? coach 2, coach 3 juga merek ya merek tertentu gitu ya kalau saya disebut. Iya, iya. Eh,
coach itu seperti itu. Ketika kita naik kereta api dalam gerbong kan itu kita pindah dari satu stasiun ke stasiun lain. Nah, Hmm. coaching intinya itu memindahkan. Coaching Oke, Pak. adalah memindahkan, intinya memindahkan. Hmm. Oke. Itu coach berarti mengacu pada personnya ya, orangnya ya, Pak ya? Dalam definisi ini saya belum bicara tentang orang, saya bicara tentang sesuatu yang lebih fundamental bahwa coach itu fungsinya adalah dia harus memindahkan. Jadi Oke. kalau seorang coach tidak memindahkan atau tidak membawa pindah, Mhm. maka kita pertanyakan peran coachnya dia di mana, Oke, ya. oke. Dari kondisi saat ininya menuju kondisi yang diinginkannya. Kalau dia kliennya atau coachnya tetap berada dalam kondisi saat ini, dia tidak berpindah ke kondisi yang diinginkan, coachingnya gagal. Oh, Seperti oke itu. ya, Pak. Berarti intinya adalah harus ada satu kondisi awal dan kemudian mau pindah menjadi kondisi yang diharapkan Ya, gitu ya, Pak ya? betul. But Oke. we talk about future ya, Ya, ya. bukan dalam konteks uh, saya mau sembuh gitu. Dalam arti Oh, gini, oh, terapi atau counseling itu bicara ya. tentang today hari ini saya bermasalah nih, Ya, dan ya, ya. kita mesti regresi ke masa lalu untuk perbaiki masa lalunya sehingga masa sekarangnya sembuh. Not in that context. Ya. Tetapi coaching bicara kondisi saat ini menuju kondisi nanti nih, kondisi ke depan yang kita belum tahu gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, Pak. Mhm. Berarti kan ketika memindahkan ini kan butuh banyak sekali persiapan ya tentunya ya, Pak ya? Pasti, Pasti ya, pasti, Pak ya. Dari personnya ya, itu sendiri, terus kemudian juga dari seorang coach juga gitu ya, Pak. Dan itu selama ya. ini yang Pak Cia lakukan ya, Pak ya, terhadap para Mhm, klien, orang-orang di luar sana mhm, ya, Pak ya. mhm. Oke, dan mungkin banyak juga yang penasaran, Pak. Sebenarnya coaching, ini kan Pak Cia juga ngomong tentang beda konteksnya dengan konseling atau psikoterapi ya, Pak ya. Karena Iya, kan iya. lihatnya nanti ke depan future gitu. Apa sih Pak sebenarnya yang membedakan gitu loh? Sebenarnya coaching itu kan masuk salah satu ilmu psikologi gitu ya Pak ya. Betul, Dan betul. Coaching itu positive psychology. positif psikologi ya. Oke, oke. Ya, coaching ada di dalam ranah positive psychology sebetulnya. Oh, Kalau buat saya sederhana aja. Yang ya. membedakan adalah konteks waktu. Oh iya iya. Ada Hmm, hmm. ada banyak ada banyak sudut pandang yang bisa kita lihat untuk membedakan coaching dan other teknik gitu ya. Tetapi saya lebih suka melihat dari konteks waktu. Oke, If ya. present to future, we talk Hmm. about coaching. Sederhananya gitu. Hmm, oke. Jadi misalnya dalam perusahaan, sales Ya. saat ini jeblok, mau jadi bagus, itu bisa jadi pakai coaching, gitu. Ya. Seorang atlet biasa-biasa mau jadi juara dunia, bisa jadi coaching. Hidup Ah, yang saat ini tidak seimbang, ya. hmm. Life coaching, coaching dalam kehidupan kita bicara tentang keseimbangan, the will of life gitu. Ya, ya. Mau lebih selaras dan sebagainya, itu kita bisa pakai coaching. Oke, Pak. Hmm. Kurang lebih seperti itu, Ran. Oke, Pak, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk diserap sama teman-teman ya, Pak ya. Saya berusaha sederhana. Disederhanakan ya, Pak ya. Ya, Lalu saya Pak, berusaha sederhana. yang bikin penasaran lagi Pak, bedanya antara coaching kehidupan atau life coaching dengan coaching-coaching yang lain. Apa Pak yang membedakan Pak? Maksudnya dengan coaching garong atau coaching yang mana gitu? Coaching miau ya Pak ya. Maksudnya ketika Eh, dari life coaching itu kan, mungkin coaching kan banyak ya Pak, coaching banyak, perusahaan, banyak, banyak, ah, banyak, banyak. nah, Ada yang coaching namanya life coaching, ya. Life coaching ya. bicara tentang kehidupan. Oke, Ada juga oke. bicara tentang performance coaching, bicara tentang Ya, ya, kinerja. ya. Ada banyak genre coaching yang ada dan nggak ada bedanya sebetulnya antara Oh, satu jenis coaching dan coaching yang lain. hmm, Selama ya, semuanya memindahkan seseorang atau organisasi dari kondisi saat ini menuju kepada kondisi yang diinginkan. hmm, Hanya area bermainnya yang beda. Sama dong. Kalau main volley di lapangan bola volley kan, main ya, ya, basket di lapangan basket. Bisa ya. aja main basket di lapangan volley,
tapi kan nggak pas gitu. Nah, ini Iya. konteks coaching juga sama. Kalau kita bicara life coaching, tentu kita bicara tentang life kehidupan. Nah, kehidupan Mhm. itu kan begitu luas. Iya. Kehidupan begitu luas. Dalam life coaching secara umum dibagi menjadi 8 area. Ada yang Oh, bagi 6, ada yang bagi 12, ada yang bagi 10. Tapi hmm. ya secara umum dibagi 8 lah ya. Oke, oke. Tentang area family, area Hmm. health atau kesehatan, Hmm. kemudian area finance, kemudian area career and business, area sosial, Hmm. area personal life, hobi, Hmm. ya, kemudian udah berapa tuh? 6, ketujuh area mana ya? Mana lagi yang lupa? Spiritual, itu Oh, nggak ya. lupa, spiritual. And then satu lagi kesehatan udah ya tadi, keuangan. Finance, keuangan Oh, sudah. finance sudah. Sudah, Sudah sama sudah. itu, Pak. Kayaknya cita-cita atau apa ya? Oh, no, no, Cita-cita. no, no. Ini personal growth, pertumbuhan Oh, iya, iya, pribadi. iya. Oke. Hmm, 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 Ya, hmm. jadi ada 8 area di situ yang kita bicara. Dan Oke. secara normal, Hmm. manusia tuh berusaha untuk menyelaraskan ke 8 area tersebut. Ya, Dan ini ya, yang menarik kalau kita bicara tentang life coaching. ya. Hmm. Karena kita tidak bisa berada di dalam life area yang berseberangan. Contoh, Oh, ketika saya harus ada kelas di hari Sabtu dan Minggu, ya. Hmm. ya, maka ketika saya mengajar di kelas, saat itu saya Hmm. sedang berada di area karir saya. Saya sedang berada Oke. di area karir saya. Hmm. Area karir saya berdampak positif terhadap area keuangan. Ya. Karena Hmm. pada saat saya ngajar, saya akan dibayar, ya. Ya, ya, betul. Dan itu yang positif. Tetapi pada saat saya ngajar, saya berhutang. Saya selalu menggunakan konteks berhutang. Saya Hmm. berhutang pada area keluarga. Kenapa saya berhutang pada area keluarga? Karena Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat, jadwal saya sudah sangat sibuk. Saya tidak cukup punya banyak waktu berinteraksi dan keluarga, apalagi harus keluar kota dan lain sebagainya. Ya. Sehingga saya Hmm. berhutang pada area keluarga. Saya Hmm. berhutang pada area mana lagi? Pada area kesehatan. Ingat, tubuh kita ini nggak bisa diforsir habis-habisan. Iya, Pasti iya. ada momen di mana kita harus take a rest, gitu, istirahat. Ya Tuhan aja menciptakan alam semesta selama 6 hari, di hari ketujuh katanya Tuhan beristirahat. Dalam Hmm. konteks bukan istirahat ya. Ya. Nah, saya berhutang kepada dua area tersebut. Oke. Banyak sekali orang-orang yang tidak seimbang nih di area ini, dan ketidakseimbangan di Hmm. area ini akan berdampak di kehidupannya. Oh, Jadi oke. mungkin dia akan sukses di satu area, akan hancur-hancuran di area yang lain. Nah, life coaching ini akan membantu mengalign. Kita nggak bisa Oh. bikin bikin seimbang semuanya, nggak bisa, tapi selalu mengalign. Makanya saya katakan hutang. Kalau hutang harus dibayar. Artinya, Hmm. ketika Sabtu Minggu saya berhutang pada area keluarga, di Ya. dalam benak saya harus berpikir bayar hutangnya kapan. Sehingga Oh, hubungan saya dengan keluarga tetap terjaga. hmm. Kemudian, Sabtu Minggu saya ngajar, pagi sampai malam. Senin sampai Jumat saya sudah habis traveling dan lain sebagainya dalam pekerjaan. Pertanyaan yang ada di benak saya selanjutnya adalah istirahatnya kapan? Bagaimana Hmm. bentuk istirahatnya? Bagaimana Hmm. saya mereward diri saya sehingga setelah saya beristirahat saya lebih efektif Ya, dalam ya. berkontribusi. Nah, ini contoh sederhana kita bicara tentang life coaching. Oke. 8 aspek ini dinamakan apa nih, Pak Cia? Wheel of life, Wheel of life ya. the wheel of life atau roda kehidupan. Oke, Keren ya. banget ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, roda kehidupan gitu. Padahal padahal tidak seseram itu gitu. Kesannya kayak ngeri ya, Pak ya, roda kehidupan. Ah, Kesannya iya. ngeri. Wheel of life. Oke. Saya masih ingat sih, Pak. Dulu memang di kelas itu juga kita diminta untuk Ah, menggambarkan ibaratnya santuy seperti boleh sambil minum toh ya? boleh dong, Pak. Santuy aja, Pak. Boleh. Sambil minum juga nggak apa-apa. Ini ada kurma, Pak. Karena Wah, lagi hari enaknya. Minggu.
Katanya bagus untuk pencernaan dan lambung. Jadi saya Oh ngemilnya iya, iya, kurma. iya. Kurma sangat bagus. Iya, iya. Nah, ini supaya gampang kan dulu juga di kelas life coaching itu ibaratnya wheel of life nih seperti satu lingkaran bulat gitu ya, Pak ya, seperti pizza ya. Betul. Kemudian kita lakukan Wah, kamu potongan-potongan. ngomong pizza, saya jadi ingat. Saya perlu makan pizza malam ini ya. Oh, itu hutang. Itu hutang di aspek yang mana ya, Pak? Bukan hutang, itu nafsu itu. Oh, iya, iya, oke. Iya, Pak. Nah, itu ya, Pak ya. Jadi kita mungkin buat teman-teman yang kadang-kadang kan kadang orang punya bisa ada sinyal ya, Pak. Misalnya nih beberapa Hmm, hari, contoh saya sendiri, saya kok ngerasa ada sesuatu yang lagi nggak seimbang ya. Saya lagi kayak hmm, pikiran susah fokus gitu. Terus mungkin merasa kayak hmm. bosen, jenuh tingkat dewa. Mungkin dengan cara Wheel of Life ini bisa ya, Pak. Saya cek satu persatu, Bisa, kayaknya nggak bisa, imbang gimana gitu ya, Pak ya. bisa. Oh, Jadi oke. ini agak teknikal sebetulnya ya. Saya Ya, biasa gitu ya. share ini. eh, Pertama kita ukur dulu, kan 8 area life wheel. Kita ukur Ya. dulu tingkat kepuasan kita di masing-masing life area. Oke, ya. Biasanya pakai skala 1 sampai 10 kan. Tingkat kepuasan Hmm, keuangan, tingkat kepuasan kesehatan, tingkat kepuasan di iya, area keluarga. Semua kita ukur dan kita jadikan sebuah bentuk ya, apa ya, arsiran, jadi satu iya, bentuk yang tidak seimbang rodanya. iya. Kemudian kita buat satu live wheel lagi, tapi Iya. namanya ideal live wheel. Oh, oke. Idealnya keuangan saya harus di angka berapa? 1 sampai 10. Idealnya kesehatan saya harus di angka berapa? Hmm, Kemudian dua dua wheel ini kita apa ya? Kita bukan merge, kita bandingkan. ya. Maka kalau seandainya gini, idealnya keuangan saya ada di 9, tetapi Oh, kepuasan saya saat ini ada di 4. Nah, itu yang tadi tuh. Problemnya oh, seperti itu. oke, Nah, ada oke. gap kan? Ada gap. Ya. Nah, gap dalam gap inilah seorang life coach bekerja nanti Hmm, untuk hmm. membuat gap ini semakin kecil. Oke, Pak. Berarti antara kepuasan dengan yang saat ini dengan yang idealnya gitu ya, Pak ya? Ideal. Kurang lebih Oke. seperti itu. Sederhananya ya, saya berusaha menjelaskan dengan sederhana. Loh, Pak, tapi Pak, kepuasan dengan realita yang sekarang itu kan sering berbeda juga, Pak. Memang. Dan sampai kapanpun yang namanya kepuasan mungkin tidak akan bersentuhan dengan titik ideal. Tetapi ketika Oh, dia bergerak lebih menyempit, maka kita akan merasa fulfill, akan oh, merasa lebih berarti hidup kita, meaningful. Oh, hmm. ternyata saya ada make progress. Oh, ternyata saya Oh, lebih baik. Nah, makna-makna seperti ini yang mahal. ah, ya. Hmm. Contohnya gini, Ran. Iya, iya. Orang sakit, ya. Orang sakit, dirawat di opnam, dan dokter menyarankan, nanti setelah pulang dari rumah sakit, kamu wajib olahraga. Iya, iya. Ya, jalan kaki 30 menit 2 kali dalam seminggu. Hmm. Ketika dia mencoba jalan kaki dan menyelesaikan jalan kaki, dia lebih happy. Iya, betul, Kenapa? betul. Karena dalam benaknya dia sudah berpikir, saya sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat buat kesehatan saya. Nah, Iya. pergerakan ini yang mahal. Oh, oke. Hmm. Jadi Maksud saya kondisi gini, Pak, stuck itu bikin, ya gimana? bikin bikin putus asa ya, Pak, bikin merasa tidak Kalau, berguna, ya. nah, kondisi stuck di mana dia tidak bergerak, kadang itu bikin seseorang merasa tidak bermakna hidupnya. Merasa Oh, hidupnya mentok dan lain sebagainya. Selama dia bisa bergerak, sekalipun kecil, dia bilang gini, ada harapan. oke, Dan yang ya. mahal adalah harapan. Ketika Hmm. seorang udah putus pengharapan, dia mati. Ah, iya, Tapi iya, iya, iya. selama ada harapan, dia akan bekerja dalam harapannya, berjalan dalam harapannya. Seperti itu. Oke. Wah, menarik ini ya, Pak ya. Iya, 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 iya. Loh, Pak, tapi pertanyaan saya, Pak, tadi di will yang pertama itu kan tingkat Hmm, kepuasan akan kehidupan kita saat ini. Eh, hmm. ini sebetulnya tuh kita ngomong realitas saat ini atau hanya kepuasan kita aja itu kan beda bisa beda juga, Pak. Realitas saat ini. Realitas saat ini ya. Iya. Dan kalau Oke. kita ukur mungkin 3 bulan kemudian itu bisa berubah. Iya, 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 betul. It's okay, nggak masalah. Karena
yang namanya coaching itu subjektif. Iya, Jadi iya. setiap jawaban dari coach kita atau klien kita nggak bisa compare kok dengan hasil research dan hasil studi gitu. Biarkan Oh, aja, because itu kehidupan klien klien kita dan orang yang iya. paling tahu terhadap kehidupan klien kita adalah klien kita sendiri. Ah, oke, iya, iya. Hmm, oke, Pak. Pak, nanya iseng dong, Pak. Kan ngobrol santuy ya, Pak. Selama Biasanya kalau pertanyaan iseng saya mencuriga jadi. Iya mencurigakan. iya iya. Iya. Ah, Iseng, Pak. gimana? Selama ini menghadapi klien-klien, pernah nggak sih ada pengalaman yang paling gemesin gitu loh, Pak? Kan katanya tadi memang subjektif ya, setiap klien akan beda-beda gitu. Tapi pernah nggak sih sebagai seorang coach, sebagai manusia biasa, gemes banget gitu Hmm, ngadepin satu orang klien gitu loh, Pak? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? jangan satu dong. Karena pengalaman saya dari 10 klien, Ya? menangani 10 klien, yang menggemaskan itu ada 11. Oh, oke, oke, oke. Saya tangani 10 klien nih, yang menggemaskan seperti yang kamu maksud itu ada 11. Oh, Kenapa? Ya, kenapa? Em, Manusia cenderung tidak mau meninggalkan zona nyamannya, ya. ya, ya. Dan yang namanya breakthrough dalam kehidupan, yang namanya sukses dalam kehidupan, selalu ada di luar dari zona nyaman. Ah, ya. Banyak orang berkata, saya butuh olahraga. Olahraga itu penting. Ya, Tetapi ya. berapa banyak orang yang betul-betul konsisten dan disiplin berolahraga. Dalam coaching, saya suka pakai istilah gini sih. I know what to do, but I don't do what I know. Ya, ya, ya. Ya, dan itu menggemaskan kan. Hmm. Itu menggemaskan. Ya saya praktek coaching kan dari tahun 2007-2009 ya. Antara Ya, ya praktek gratisan, maksud praktek praktek amatiran gitu ya, sampai profesional. ya. Dan ya itu pengalaman. Jadi saya kesimpulan saya gini, problem seseorang untuk dia keluar dari masalahnya adalah dia mau ambil tanggung jawab pribadi. Kalau Hmm, seseorang tidak mau ambil tanggung jawab pribadi, keputusan untuk ambil tanggung jawab pribadi sudah selesai. ya. That's why tahun kapan ya? 2019 betul. Tapi saya buatnya dari 2018 awal. Ya. Saya buat satu tools coaching yang akhirnya berkembang bukan hanya untuk coaching, konseling, meeting, mentoring dan sebagainya. Ini yang namanya Logos. Jadi alat itu sebetulnya saya pakai buat nolong para leader di perusahaan atau dimanapun ya, di komunitas di apa, untuk nolong tadi tuh, karena untuk melewati lubang jarum ambil tanggung jawab pribadi itu kalau coach yang nggak punya jam terbang cukup dia pasti kewalahan. Jadi saya Oh, pikirkan gimana ada alat sederhana yang bisa dipakai bahkan oleh orang yang baru belajar sekalipun dia bisa coaching dan tingkat keberhasilannya tinggi gitu. oke, Tapi ya, ini ya. beda dengan detak ya. Detak kan Ya, ya. sifatnya fun. Kalau ini memang buat coaching yang serius gitu. Oh, oke, ya. Dan itu bisa dibeli oleh siapapun ya, Pak? Atau ada syarat Oh bisa, tertentu, Pak? bisa. Bisa Hmm. dibeli oleh siapapun. Jadi ya Oh, tujuannya memang orang nggak belajar coaching pun bisa pakai gitu. kalau itu untuk ke diri sendiri atau ke orang lain, Pak? Bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain, bisa ke perusahaan, bisa leader Hmm. ke atasan ke bawahan, Oh, pemilik bisnis ke karyawannya. oke, ya. Sangat luas, sangat luas. Oke, Pak. Iya, Pak. Jadi dari 10, 11 yang nyebelin, yang ngeselin ya, Pak ya? Oh, dari 10, 11 nyebelin. Oke, oke. Terus, Pak, pertanyaan iseng lagi nih, biar nggak terlalu serius ya, Pak ya. Gimana sih caranya seorang coach Cia untuk mengatasi kekesalan, kegemesan-kegemesan itu, Pak, selama ini, Pak? uh, I'm only human lah ya. Iya, Katanya iya. coach juga manusia gitu kan. Saya beruntung punya pasangan, saya punya istri yang bisa jadi temen ngobrol yang enak gitu.
Oh, Saya oke. bisa tampil apa adanya, tanpa jaim-jaim, tanpa saya Ya. takut kelihatan payah kalau saya cerita di depan istri saya dan sebagainya gitu. Dan Oh, itu menolong, itu ya. menolong. Yang Hmm, kedua doa, ya. Yang oke. kedua berdoa, itu nggak boleh ditinggal. Ya, Jadi ya. ya sebetulnya coach kan tugasnya itu, karena Ya, salah satu core kompetensi dalam coach adalah listening, mendengarkan. ya, betul, betul. Setiap orang butuh orang lain yang bisa mendengarkan dia. Ya. Jadi kalau punya pasangan yang bisa mendengarkan dia, betapa beruntungnya Ah, oke. gitu. Kadang-kadang kan kalau di rumah masalahnya gini, kita curhat sepotong, terus disalah-salahin. Kamu sih gini aja nggak bisa, salah. Terus dinasehatin. Nah itu masalah jadi besar. Kadang Oh, pasangan kita cuma mau bercerita karena ya udah dia mau cerita aja, dia nggak butuh nasihat. Dia cuma mau ngeluarin beban aja, unek-unek ya, betul, betul. gitu. Jadi pesannya Jadi coach ya juga manusia ya, Pak ya. kenapa? Jadi pesan pentingnya coach juga manusia dan coach juga pernah punya masalah juga ya, Pak ya. Oh ya, coach itu juga rapuh. Cium lah, coach itu rapuh. Coach itu manusia dan manusia itu rapuh gitu. So, Iya, saya iya. selalu bilang gini, every coach should have a coach as well. Oh, oke. Dia harus Iya. punya coach juga, Oh, baik oke. formal yang mengcoaching dia, ataupun orang yang punya keterampilan coaching yang bisa jadi apa ya, coaching secara informal kali ya, itu bisa Oke. nolong. Atau Hmm. saat ini teknologi sudah maju, banyak sekali alat-alat untuk self coaching Iya, iya. yang bisa dilakukan gitu. Tapi kan kadang masalah nggak melulu hanya butuh coach gitu ya, Pak ya. Kadang masalah juga ya butuh seseorang yang mendengar, mungkin juga butuh yang lain gitu selain coaching gitu, Pak. Betul, betul. Jadi bukan hanya gini, ketika seseorang punya masalah, katanya ketika dia bisa bercerita kepada orang lain, 50% masalah selesai. Oke, Separuh oke. dari masalahnya selesai. Oke. Separuhnya lagi, it's all about strategy, it's all about commitment, disiplin, dan sebagainya. Dan Iya, itu yang membuat peran coach itu menjadi vital. Orang iya. yang berada dalam masalah, pandangannya gini, Ran. Iya, iya, betul. Padahal opportunity, options yang ada, ini ada di luar, ada di blind spot dia nih. Tugas Ah, coach adalah begini, melepaskan ini. Sehingga oh, dia bisa oke. melihat, wow, kenapa gua nggak lihat masalah kayak solusi kayak gini? Kadang-kadang Hmm, masalah besar hanya butuh solusi sederhana. oke, ya. Jadi itu tugas life coach. Oke, Pak. Tapi Pak, misalnya nih, setiap orang tuh kan Aha. ya kita nggak selalu ngomong setiap orang pasti setiap masalahnya butuh seorang coach gitu ya Pak ya, karena masalah kan Ya, kebutuhannya juga beda-beda ya Pak. Tapi kalau ya. seorang ternyata dia tuh sebetulnya butuh coach, tapi dia tidak punya akses gitu Pak, tidak punya akses untuk bisa di-coaching oleh seseorang gitu. Lalu gimana Pak? Saya jadi mempertanyakan apa yang membuat dia tidak punya akses kepada coach. Ah, Kalau mungkin kita ngomong 15-20 tahun yang lalu, mungkin saya agak setuju. iya, Tetapi iya. saat ini, jumlah coach di Indonesia lumayan banyak loh. Hmm, 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 hmm. Ya, jumlah coach itu lumayan banyak. Memang pertanyaannya, apakah yang bersangkutan mau menginvestasikan investasi kehidupannya atau Hmm, ya enggak? iya. Problemnya adalah bukan dia tidak punya akses ke coach, tapi dia tidak mau mengakses coach. Ah, oke. Hmm. Ya, ini jadi serius ngomongnya. Nggak santuy lagi ya Pak ya? Nggak santuy, balik, 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 santuy, santuy, santuy. Oh iya, santuy Pak. Iya, santuy aja Pak. Pak, banyak juga yang penasaran teman-teman di luar sana. Terus bedanya ranah coaching sendiri dengan psikologi. Kan banyak juga orang yang belum tahu dengan persis ya arti bedanya coaching, bedanya mentoring, mungkin bedanya dengan konseling gitu. Kayak gitu-gitu Pak. Lah, sampai di mana sih sebetulnya ranah yang membedakan gitu loh Pak? Oke, ketika ya gini,
Saat ini kan lagi tren title coach di depan nama seseorang. Ya, Kadang-kadang dapat kartu nama coach iya, siapa gitu iya, ya. iya, betul. Dalam konteks branding, dalam konteks bisnis, is okay lah. Iya, Saya nggak terlalu mempermasalahkan itu gitu. iya, Hanya saja ketika kita lihat secara kompetensi, ini yang perlu kita telah lebih dalam. Karena tugas seorang coach, ya, tugas seorang coach itu ibarat eh, membuka potensi seseorang untuk mencapai kesempurnaan dia. Wah, ini kata-kata yang gak enak banget. Kesempurnaan kesannya luar biasa. Full potensinya dia, iya, gitu. iya. Full potensinya dia. Hmm. Nah, yang membedakan antara coaching dan training, gini, saya balik ke sini dulu. Sehingga di pasar, di market, sebutan coach ini jadi rancu. Iya, Ada betul. ada orangnya sebetulnya dia trainer, tapi dia pakai coach di depan. Iya, iya. Sebetulnya dia ya terapis, tapi pakai Hmm. coach di depan. Dan semua orang memanggilnya coach gitu. Lantas Hmm. bedanya apa gitu? Iya, betul. Kalau training, kalau training saya menjelaskan sederhana gini lah. Kalau training itu sebetulnya proses mentransfer skill dan knowledge, Iya. Hmm. skill dan knowledge gitu. Jadi saya suka nanya kalau di kelas training, boleh nggak sih orang yang nggak ngerti bisnis ngajarin bisnis? Ya, boleh nggak Hmm. gitu? Banyak yang Hmm. bilang, nggak boleh. Siapa bilang? Boleh kalau dalam konteks training. Contohnya siapa? Hmm. Contohnya dosen tentang bisnis yang ngajar tentang bisnis di kampus. Belum tentu dia seorang pengusaha, Iya, betul. tetapi dia belajar secara akademis, ilmu bisnis, sehingga dia bisa mengajarkan tentang bisnis. Jadi Hmm. konteks training seperti itu. Jadi ketika menuntut seorang trainer walk the talk dengan apa yang diajarkan, buat saya ya tidak, karena belum tentu orang tersebut adalah pebisnis. Mungkin dia dilatih secara akademis untuk bisnis. Iya. But ketika kita ngomong mentoring, nah ini konsepnya jadi beda. Kalau Hmm. training cuma transfer skill dan knowledge, tapi dalam mentoring, dia akan transfer skill, knowledge, dan experience. Ini Hmm. yang membedakan, sehingga seorang mentor bisnis itu nggak boleh nggak punya pengalaman bisnis. Dia harus Ah, proven punya pengalaman bisnis. iya. Nah, ini yang perlu jelas gitu. Iya. Hmm. Nah, kemudian konseling, terapi, ya urusan hati yang luka ya. Ini Susah move on, Pak. ya baper, gagal move on. Ini penyakit netizen budiman saat ini ya. Baperan. Netizen plus 62, Pak. Plus 62, The River Flower. Konseling itu saya lebih melihat dalam konteks mengembalikan manusia atau mengembalikan seseorang pada titik nolnya. Oh, Jadi oke. manusia tuh benarnya harusnya gini, cuman karena salah install di masa lalu, dia jadi nggak begini gitu. Sehingga Iya. mesti kembali ke masa lalu. Kalau dalam teknik hipnosis, kita melakukan edge regression ke masa lalu, Iya. atau pakai timeline terapi, kita akan regresi ke masa lalu, supaya dia mengambil tanggung jawab di masa lalu, dan masa sekarangnya sembuh gitu. Oke. Hmm. Hmm. Kalau konsultan, ada istilah lain konsultan. Saya Iya. suka mengibaratkan konsultan ini kalau kita makan di restoran gitu. Makan di Hmm. restoran, kita masuk ke restoran, kita dikasih menu. Iya. Pesen apa Pak? Pesen nasi goreng. Ya misalnya, nasi goreng babat. Ya, kesukaan saya. Ketahuan ya Nasi goreng kesukaan. babat. Oke. Iya, nasi goreng babat. Pertanyaannya, yang masak nasi goreng babatnya siapa? Si pelanggannya atau koki? Yang masak koki kan? Iya dong. Iya. Begitu kita cuma Iya. pesen. Begitu mateng, disajikan di meja kita tinggal makan. Iya. Selesai makan harus bayar. Nah, pekerjaan konsultan tuh sebetulnya seperti itu. Kita tuh nggak punya kemampuan atau kemampuan kita terbatas untuk melakukan sesuatu. Kita hire konsultan yang memang ahli di bidang nasi goreng babatan, supaya dia bikin nasi goreng babat yang enak, yang kerja dia,
Nasi goreng babatnya sudah jadi, dikasih ke kita, peran kita sekarang tinggal makan. Ya kalau nggak dimakan berarti kita nggak melakukan peran kita tinggal makan dan selesai ya kita bayar konsultan fee-nya, kita bayar nasi gorengnya. Seperti itu. Nah, kalau coach bicara tentang kondisi saat ini yang saya jelaskan di depan tadi, Ya, ya. coach itu memindahkan seseorang atau organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Jadi Hmm, seperti itu. oke. Ya, Coach ya. coaching tidak bicara banyak tentang masa lalu. Apakah Ya. tidak bicara sama sekali tentang masa lalu? Tidak. Kita juga akses masa lalu, tetapi sebatas untuk mengambil sumber daya dari masa lalu. Oke, ya. Seperti itu, Ren. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga mulai ada gambaran kapan butuh melakukan konseling atau psikoterapi, kapan butuh coaching gitu ya, Pak ya. Kapan Nah, gini, konsultasi, kapan mentoring. ya, saya suka pakai istilah ini. Rani adalah seorang coach, masyhur, ya, Hmm. Hmm. terkenal. Saya datang, coach, coaching saya dong, at Ya, all ya. cost, berapapun biayanya saya bayar. Hmm. Saya mau jadi juara dunia terjun payung, coach. Oke. Mau coaching saya nggak? Atau saya bisa di coaching nggak? Belum tentu saya bisa di coaching. Saya lanjut Ah, bilang gini, coach, tapi saya ada masalah, coach. Masalahnya apa? Saya fobia ketinggian. Can you ah, imagine mau jadi juara dunia terjun payung tapi fobia ketinggian, atau mau jadi juara dunia renang tapi fobia air? iya, ya. Maka at the moment dia harus datang ke siapa? Ya ke konselor atau psikologis, Counselor Pak. atau psikologis. Dia harus diterapi di situ. Iya, iya, Fobianya disembuhkan, iya, iya. ditangani di sana. Iya. Oke, jadi dia belum tentu langsung bisa di coaching. Kemudian dia Oh, balik lagi, hmm, hmm. coach, saya udah nggak fobia ketinggian, Iya, tolong iya. coaching saya. Bisa nggak di coaching? Belum tentu juga. Kamu Oh, udah pernah belajar terjun payung? Oh, belum, coach. Kamu belajar hmm, terjun payung dulu. hmm. Di training. Sehingga dia punya knowledge dan skill untuk terjun payung. Karena untuk Hmm. mentraining itu bukan tugas coach. Oh, Tetapi oke. ketika dia sudah punya skill dan knowledge terjun payung untuk jadi excellence, dia datang ke coach. Maka coach akan bikin dia excellence. Oh, Dan oke. coach ini ibarat polisi lalu lintas nanti untuk ngatur flow semuanya. Seperti itu. Oke. Iya, iya, iya. Jadi tahapannya gitu ya, Pak ya, langkah-langkahnya ya, Pak ya. Jangan sampai kebalik ya, Se- pergi pergi ya, ke coach dulu ya. sederhananya seperti itu, betul. Oke. Dan Iya, iya. saya selalu, walaupun saya background dulu kan juga belajar terapi, Iya, iya. hipnoterapi, timeline terapi saya belajar. Tetapi ketika menangani klien dengan fobia dan sebagainya, saya nggak akan tangani. Saya lebih refer ke teman-teman terapis untuk handle dulu, supaya Hmm. sesinya tidak membingungkan. Oh, Karena oke. nanti saya harus lepas baju coach, pakai baju terapis dan sebagainya. Oh, refer Iya, aja ke oke. teman-teman, banyak kan teman-teman psikolog klinis yang memang Iya. kompeten untuk handle itu. Berarti selama ini Pak Cia milih untuk fokusnya di bidang coachingnya saja, tapi juga training juga ya, Pak Cia ya? Saya juga trainer, saya ngajarin seks, bukan seks yang itu, tapi tentang service excellence, tentang bagaimana memuaskan pelanggan, customer, Hmm. Iya, iya. bagaimana buat layanan sebuah perusahaan jadi lebih bagus. Saya fokus di sana, kemudian juga di leadership. Namun Hmm. belakangan ini memang saya fokus di pembuatan alat-alat, tools-tools coaching, dan Oh, mengembangkan training-training berbasis tools. hmm. Karena dampaknya lebih cepat Iya, iya. dan begitu orang selesai training langsung dia bisa coaching. Nah, dilema nih saya cerita sedikit aja sini pengalaman saya. Belum tentu benar gitu ya. Belum tentu Iya. benar dan belum tentu terjadi di kelas-kelas lain. Saya Oke, merasa Pak. gini, saya mengajar coaching dari ya 2009 ya, 2009.
ketika saya ngajar coaching kan di dalam kelas coaching ada praktek, Iya. ya kan? Ketika Hmm. praktek di kelas bisa nggak melakukan coaching? Umumnya bisa, Hmm. Hmm. ya Hmm. kan? Karena apa? Rekan-rekan satu kelasnya sangat kooperatif. Ketika ditanya, apa goal Anda? Dijawab, saya mau nulis buku. Apa goal Anda? Saya mau beli rumah. Apa goal Anda? Saya mau jadi trainer. Oh, Iya. sangat sangat kooperatif, ya Iya. kan? Iya. Hmm. 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 Ketika kelas coaching selesai, dia akan kembali ke dunianya, ke Iya. alamnya masing-masing. Ada yang ya, ada yang ke kantor, ada yang ke kehidupan sebagai ibu rumah tangga, ada yang teacher dan sebagainya. Dan mereka mulai praktek coaching. Iya. Katakanlah di kantor, seorang leader coaching bawahannya. Dia mulai nanya, goal kamu apa? Nah, ini menariknya. Bawahannya langsung berkata, apa ya Pak goal saya Pak? Saya nggak tahu Pak. Dan mulai Hmm. hang lah si leadernya. Kok beda dengan di kelas? Di kelas begitu mudah. Di Hmm. praktek Iya. sebenarnya jadi susah. Iya. Hmm. Sehingga dari situ saya berpikir, wah ini nggak bisa. Kasihan perusahaan yang sudah menginvestasikan sekian juta rupiah, sekian puluh juta rupiah untuk ikut sebuah training, yang ujung-ujungnya ketika pulang training belum tentu bisa diaplikasikan. Iya. Hmm. Sehingga saya berpikir, kalau berbasis tools, di mana seseorang tinggal mengaplikasikan tools tersebut, wah hasilnya jauh jauh lebih lebih bagus. Dulu Hmm. saya waktu kuliah komputer, zaman Hmm. saya dulu masih belajar bahasa pemrograman yang namanya COBOL, ya Iya. bahasa yang mungkin angkatan saya yang belajar komputer tahu. COBOL itu satu beda koma satu titik aja bikin kotak aja berapa berapa panjang programnya. Iya. Beda koma sama titik aja error message bisa 400. Cari kutu Iya. liatin satu-satu. Coba sekarang bikin kotak gampang banget kan sekarang. Rectangle Hmm. gitu kan bikin kotak gampang banget, tinggal ditarik aja. Pemrograman juga sudah ya plug and play lah. Jauh lebih mudah dibanding era saya dulu. Iya. Nah, saya berpikir gini, ya teknologi aja berkembang sedemikian pesat. Kenapa coaching kita tidak mulai mendayagunakan apa yang bisa kita pakai? Bikin lebih Hmm. praktis, bikin lebih mudah, tetapi bikin lebih berdampak. Nah, ini Hmm. serunya gitu kan. Jadi sebelum saya kurang santuy, yuk kita ngobrol yang santuy-santuy aja. Oh, oke, oke. Berarti ujung-ujungnya sekarang dengan tools ini memudahkan semua orang, baik Sangat, sangat, calon-calon sangat. coach maupun si kliennya sendiri ya, Pak ya? Sangat. Bahkan yang tadi saya katakan, tools ini bahkan orang nggak perlu ikut trainingnya. Baca Oh, petunjuk penggunaannya aja dia udah bisa pakai. Tetapi untuk konteks yang sederhana ya. iya, Tetapi iya. untuk hal-hal yang lebih kompleks, dia tetap harus pakai. Tetap dia harus Oke, pakai. oke. Terus Pak, pertanyaan iseng lagi Pak. Oke. Kapan seseorang layak dipanggil seorang coach gitu Pak? Syaratnya apa aja sih gitu? eh Kalau dia punya hati ya buat saya, dan dia punya hati untuk memindahkan seseorang dari kondisi saat ininya ke kondisi yang diinginkannya, itu satu. Dan Oke. kedua, dia udah proven ya, udah terbukti berhasil memindahkan orang-orang tersebut ke kondisi yang diinginkannya. Hmm, Banyak loh orang-orang yang tidak lewat pendidikan coach, iya. tetapi mereka berhasil, itu layak dipanggil coach. Karena sebutan coach itu bukan gelar kok, Oh, sama gelar hmm. psikologi, sarjana psikologi, itu cuma panggilan kok. Pengakuan Hmm, aja dari ya cuma sebutan aja kayak bapak, ibu gitu kan, coach gitu kan. hmm. Tapi ya lebih bermakna aja. Kalau buat saya, ketika seseorang memang punya hati untuk membuat orang lain sukses dan dia sudah terbukti berhasil membuat orang lain sukses, memindahkan dia dari kondisi saat ini kepada kondisi yang diinginkan, dia layak dipanggil coach. Apapun metodenya, karena metode coaching itu banyak sekali, banyak Oh, oke. sekali. Berarti bukan harus melalui satu pendidikan tertentu atau sertifikasi tertentu gitu. Secara ya
secara formal ya ada mesti ikut pelatihan tertentu. Untuk Oke. life coaching bisa ikut di lembaga kami, Indonesia Association of Life Coach. Jadi ini lembaga yang didirikan sifatnya nasional, yang rutin trainer-trainernya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan Oke. untuk life coaching. Saat ini sih memang karena work from home, PSBB, banyak diselenggarakan secara online. Ya, walaupun online tapi tidak akan mengurangi kualitas. Saya sendiri tidak buka kelas life coaching Hmm. karena sebagai saya chairman di sana, saya chairman dari IALC. Hmm. Jadi chairman tidak ngajar, tapi para trainer-trainer IALC-nya yang memberikan pelatihan. Gitu. Oke. Hmm. Itu untuk yang Ya bisa ikut untuk sertifikasi di sana. Di samping ada lembaga-lembaga yang sifatnya regional dan internasional. Internasional pun ada banyak sekali organisasi yang terbesar ICF, International Coach Federation, ada AC, Association of Coach, ada MCF, Meta Coach Federation, banyak-banyak sekali. Ada CCF, Oke. banyak sekali. Ya, di Hmm. samping ada sekolah-sekolah coaching yang memang tidak tergabung dalam lembaga-lembaga tertentu. Oke. Kayak Anthony Robbins kan, dia juga Iya. punya genre coaching sendiri. Hmm. Banyak-banyak, banyak sekali. Itu untuk yang live coaching ya, Pak. Tapi beda lagi kalau No, no, mau no. masuk ke coaching perusahaan ya. Itu general coaching semua, Oke. general Hmm. coaching, ya, Oke, general Pak. coaching. Kalau life Hmm. coaching ya di ILC, di organisasi kami. Oke. Hmm. Iya, Pak. Nah, Pak, ini kan pengalaman saya sendiri sebagai seorang psikolog klinis gitu ya, Pak ya. Ya, Mungkin masih masih apa namanya psikolog klinis ketika diminta menjadi narasumber di sebuah acara, mungkin kadang-kadang juga berperan sebagai seorang trainer, tapi kadang-kadang juga belum tentu menjadi seorang trainer juga kan ya, Pak ya. Kan hmm. bisa jadi tergantung konteksnya dan kebutuhannya ya, Pak. Betul, Tapi betul, betul. tapi mungkin gini, Pak, teman-teman di luar sana juga yang beberapa yang seperti teman-teman kita yang join ini kan mereka ada di bidang psikologi gitu. Nah, kadang bingung juga nggak sih, Pak? Maksudnya kami-kami ini dalam bidang psikologi, misalkan belajar tentang coaching gitu, lalu penerapannya tuh yang seperti apa? Bisa dikombinasikan kah? Atau kayak gitu loh, Pak. Kayak kayaknya pertanyaannya terbalik deh. Karena Terbaliknya kenapa? sebetulnya dalam sudut pandang saya, coaching itu sebetulnya milik teman-teman psikologi. Oh, oke. Berarti kita Jadi memakainya soal setiap saat ya? betul. Jadi sebetulnya kalau teman-teman psikolog belajar coaching, buat saya ya wajar lah, orang psikologi belajar psikologi kan wajar-wajar aja kan. Oke, Cuman oke. karena coaching ini menarik di apa ya? Beda ya, kalau alat tes kan memang harus psikolog yang Iya, pakai. iya, Karena gini, karena sifatnya memperbaiki, menyentuh ke dalam nih, iya, ya. betul. Harus benar penanganannya. Kutak-atik, kutak-atik di dalam nih harus benar penanganannya. Sehingga ada kompetensi tertentu di mana orang awam nggak boleh masuk di sana. Iya. Tetapi coaching juga lebih ke apa ya? Ya saya bilang tidak ada efek Hmm, yang hmm, kritikal. Efeknya paling hmm, gagal gitu, gagal meraih hmm. targetnya. Itu aja sih. Di luar itu Oke, ya oke. Jadi awam harusnya bisa masuk, tetapi oke. untuk praktek kembali beda. Untuk dipanggil sebutan coach ya setiap orang boleh-boleh aja dipanggil sebutan coach. Tetapi untuk orang praktek sebagai seorang coach, selayaknya dia harus melalui pendidikan yang proper, yang memadai, dan Hmm, jam terbang praktek, jam terbang praktek. Ya paling tidak ketika dia mulai bisa praktek berbayar, dia sudah harus praktek minimal 100 jam lah, 50 sampai 100 jam. oke. Hmm. Ya awal-awal dia mungkin bisa kasih pro bono coaching dan lain sebagainya, tapi tingkatkan jam terbang seperti Itu itu.
di program sertifikasi ada persyaratan seperti itu ya, Pak? Harus praktek Wajib, minimal berapa jam gitu. oh, wajib Oke. harus praktek gitu, Oke. wajib. Jadi sebenarnya kalau ngomong coaching kehidupan dan psikologi ini sangat terkait ya, apalagi tadi Pak Cia menyampaikan lebih pendekatannya positif psikologi ya, Pak ya. Ya, positive psychology. Oke. Karena memang beberapa ahli ini belakangan ini kan terutama para dosen kemudian para psikolog ini kan juga sedang aktif menggerakkan pendekatan terbaru positif psikologi, Pak. Sebetulnya ini bisa Mm, dikatakan pendekatan yang cukup modern di dunia dunia psikologi terutama di Indonesia ya, Pak ya. Karena kalau ya, pendekatan psikologi yang dulu kan fokusnya ke masalahnya nih, ke traumanya mm, gitu, mengembalikan ya, seseorang yang ya, nggak utuh menjadi titik nol gitu. Tapi positif psikologi lebih ke dari titik nol gimana caranya untuk terus naik gitu ya. excellent, betul, Sebetulnya gitu ya Pak ya. Oke. betul. Manusia nggak tahu terlalu lebay nggak saya bilang. Kalau saya katakan manusia itu potensinya tanpa batas. Sebatas Ah, dia mau mengembangkannya, maka sebatas itu potensinya. Jadi yang menghentikan potensi manusia sebetulnya ini tolong tidak diterjemahkan gimana-gimana ya. Yang membatasi potensi manusia adalah dirinya sendiri gitu. ya, ya, ya. Dia sebetulnya kalau mau mengembangkan banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya, Tidak ya. tidak ada yang hampir tidak ada yang tidak mungkin dilakukan dalam Ya. konteks tertentu ya. Saya tidak bilang dalam konteks segalanya gitu. Dalam konteks tertentu hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oke. Tapi kan seringnya di teman-teman mungkin orang-orang di sekitar kita sering banget tuh Pak dengar, saya tuh bisanya ini, kalau bidang yang lain kan saya nggak bisa, gimana? Kayak gitu-gitu loh Pak. Ya, itulah yang membatasi seseorang. Beberapa Ah, waktu yang lalu ya, saya lupa beberapa hari yang lalu, oh saya sharing deh di komunitas saya. Yang membedakan kenapa sih anak kecil itu kalau belajar tuh cepet, kalau orang iya, dewasa tuh kalau belajar kok lama dan nggak ngerti-ngerti. iya. Terus ada yang bilang karena otak anak kecil itu seperti spons yang bisa Iya. menyerap semuanya. Nah, Hmm. karena saya coach, kan saya menggunakan pertanyaan. Lantas apa yang membuat otak orang dewasa tidak bisa seperti spons lagi? Iya. Ya, eh, saya bahas dari bukunya Timothy Golui ya. Itu buku yang sangat luar biasa tentang konsep self one dan self two-nya manusia. Mungkin teman-teman psikologi yang latar belakang psikologi belajar lebih dalam lah. Yang Hmm. menghambat orang dewasa untuk meraih potensi optimalnya adalah karena dia mendengarkan self one-nya. Hmm. Self one punya sifat critical, judgment, Oke. comparing, ya, dan sebagainya. Sedangkan self two adalah nature-nya manusia. Anak kecil itu self one-nya nyaris belum terbentuk. Sehingga dia Ah, belajar tanpa berpikir resikonya apa, di balik ini apa. Dia belajar aja, jatuh gagal ya sudah gagal, bangkit iya, lagi coba. iya, Tetapi pola pendidikan orang tua mulai membandingkan. Oh, dia lebih hebat dibanding kamu. Lihat tuh si A lebih rajin. Nah, ini kan kata-kata baik dari orang tua yang tidak baik gitu. Anak, iya. kamu lihat contoh seperti dia lebih rajin. Langsung saya banyak bentuk. Oh, artinya hidup saya dibandingkan ya. Ketika Ah, dia nanti mau melakukan sesuatu, self one-nya sudah terbentuk. Sebentar, kalau saya lakukan ini, saya lebih baik nggak dari orang iya. tadi? Kalau saya lakukan ini, saya lebih baik nggak? Sehingga dia banyak berpikir, sehingga dia, ya begitulah. Akhirnya membatasi manusia untuk belajar lebih dalam lagi. Hmm. Mungkin next next Iya, iya time betul. kita bahas tentang konsep ini. Ini kalau dibahasnya saya agak bingung untuk membumikannya karena agak sangat teknikal sekali tentang sel one dan sel 2 ini. Ya, Dan oke ini Pak. adanya pelajaran ini di coaching. Baik, oke. Jadi di dalam ilmu coaching. Oke Pak. Ya, ini waktu sudah menunjukkan mau selesai nih Pak. Kapan kita sambung lagi dengan tema yang mungkin masih ada kaitannya dengan hari ini atau tema baru lagi nanti ya Pak. Boleh Pak ya. dengan senang hati. Oke, Yang penting terima kasih. santuy.
Iya Pak, terima kasih banget untuk sharingnya malam hari ini Pak. Luar Sama-sama biasa. Rani, Batas, semoga sama-sama. sukses dan sehat selalu ya. Salam buat keluarga ya. Sama-sama. God bless you too. God Ya, bless you too. terima kasih Pak. Selamat malam.